Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak ibu sekalian, jemaah Wapena yang insya Allah dirahmati Allah, yang selalu mencari ridho dan ampunan Allah. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa berkumpul bersama di KBRI PTRI Wina untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1435 Hijriah untuk mencari ridho dan ampunan Allah. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PTRI Wina dan KBRI Wina karena dalam keadaan renovasi gedung PTRI kita, Wapena masih bisa dan diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat id di PTRI. Terima kasih Pak Rahmat Budiman dan semua staf PTRI KBRI Wina yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rangkaian acara sholat Idul Adha kali ini adalah laporan dari kepengurusan Wapena. Kemudian yang dilanjutkan dengan sholat Idul Adha yang akan dipimpin alhamdulillah oleh insya Allah oleh Pak Ustadz Al-Mukarram Hadid Suki yang akan berlaku sebagai khatib dan imam. Kemudian ada sepatah dua kata-kata dari His Excellency Rahmat Budiman untuk menyambut hari Idul Adha 1435 Hijriah dan kemudian ramah-ramah. Saat ini saya ingin laporan singkat aja mengenai Wapena. Ada dua hal. Pertama adalah Wapena, kepengurusan baru Wapena. Saya katakan bahwa mungkin saya belum sempat mengatakan secara umum bahwa alhamdulillah saya saat ini diberi amanah untuk menjadi kepala suku, menjadi koordinator pemimpin Wapena. Jadi saya bukan ketua Wapena. Ketua Wapena sekarang ada 3 orang. Salah satu pertama adalah Mas Arman, kedua adalah Robi Rizadi, dan ketiga adalah Mas Andi Aca Junirsa. Saya hanya mengkoordinasi ketiga ketua itu, jadi saya bukan apa-apa di sini. Laporan kedua adalah mengenai kondisi keuangan Wapena. Saat ini per 4 Oktober, saat ini alhamdulillah Wapena mempunyai kas sebesar 5.617,69 euro. Ya, itu adalah kas Wapena yang kita pakai untuk kegiatan rutin, mengundang ustadz dan sebagainya, acara-acara yang diadakan oleh Wapena. Yang kedua adalah keuangan masjid. Ini untuk operasional masjid, itu sebesar juga untuk wakaf Masjid As-Salam, itu sebesar 21.431,29. Dari 3 tahun yang lalu 0, sekarang kita
alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan untuk masjid dan wakaf sebesar 21.000 lebih. Dan kemudian adalah amal usaha ini sesuatu yang kecil yang tidak bisa diremehkan, adalah sebesar sekitar 3.000, karena itu berputar terus, jadi kira-kira 3.000. Jadi total adalah 30.048,98 euro. Mengenai hewan kurban, alhamdulillah tahun ini ada kita menyalurkan penyembelihan kurban sebesar 2 ekor kambing sebesar seharga masing-masing 133 euro, dan 1/7 ekor sapi seharga 140 euro, dan kita kirim ke Indonesia sebesar 415 euro. Saya kira itu laporan singkat dari Wapena. Kita untuk tidak memperpanjang, kita lanjutkan aja dengan sholat Id. Kebetulan alhamdulillah waktunya sudah tidak terlambat terlalu lama. Saya mohon sekali lagi sebelum kita mulai kepada para jamaah sekalian untuk melihat handphonenya dan memposisikan pada posisi silent atau nada getar, sehingga tidak mengganggu kekhusukan kita beribadah. Yang terakhir, setelah pada saat kita ramah tamah nanti, mohon sekali lagi menjaga kebersihan. Hargailah rekan-rekan dari staf KBRI yang telah berusaha menyediakan tempat untuk sholat kita, membersihkan tempat ini dari kondisi renovasi yang Anda bisa bayangkan sendiri, menjadi sehingga kita bisa sholat dan bersolat Idul Adha bersama. Saya mohon untuk saudara-saudara menjaga kebersihan. Orang tua saya harap juga wajib untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Saya kira itu saja. Saya mengucapkan selamat Idul Adha 1435 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sanatan Idul Adha Rafataini Jami'atul Lillahi Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat salat Idul Adha 1435 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maulik wa khatimil lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Idul Adha 1435 Hijriah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita yang kita tentu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat dan para penerus risalah beliau yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi hingga hari kiamat nanti. Takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh muka bumi ini, sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang datang menunaikan panggilan agung ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Bersamaan dengan ibadah mereka di tanah suci, di sini hari ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wiener, Austria, kita pun melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji, yaitu dengan melakukan saum-saum sunnah di 10 hari pertama Dzulhijjah, saum Arafah, sholat Idul Adha yang baru kita laksanakan, melaksanakan kurban setelah sholat Id, dan menggemakan takbir, tahlil dan tahmid selama hari tasyrik. Demi Allah, pertemuan kita pada pagi ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia PTRI Wiener, Austria disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikatnya. Inilah saat di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya dan para penduduk langit. Kemarin alhamdulillah wa syukurillah, saudara-saudara kita di tanah suci telah menyelesaikan wukuf di Arafah, Al-Hajju Arafah, di mana salah satu rukun utama dari haji. Selain dari saudara kita setanah air, mereka adalah hamba-hamba Allah yang datang dari berbagai negara dan berbagai latar belakang, berkumpul di tempat di mana doa-doa akan dikabulkan, dan hanya dapat terjadi 1 tahun sekali di waktu tertentu, yaitu saat wukuf di padang Arafah antara tergelincirnya matahari setelah zuhur sampai menjelang maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 sampai dengan 202. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afattum min arafat fazkurullaha indal mas'aril haram waskuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw ashadda zikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ulaika lakum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats atau berkata-kata tidak pantas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang tersesat. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah, dan memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu membangga-banggakan nenek moyangmu, bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib mengingatkan khususnya kepada khatib sendiri bahwa haji yang merupakan rukun Islam yang kelima wajib dilaksanakan bagi yang mampu, merupakan perjalanan sukarela menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam sewaktu Nabi Ibrahim sudah meyakini adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya itu. Namun Nabi Ibrahim dengan arif bijaksana berkonsultasi dulu dengan putranya Nabi Ismail, dengan akhlaknya yang mulia mengemukakan jawabannya seperti yang kita kenal diceritakan dalam surat As-Saffat dalam Quranul Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur maza tara qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari ayat di atas kita mengambil hikmah tentang ketaatan, kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita tentunya harus meninggalkan keluarga, pekerjaan, sekolah, tetangga, teman, dan tanah air kita untuk pergi. Kemana kita pergi? Kita pergi menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang dalam bahasa Arab kita kenal dengan Baitullah. Haji merupakan gladi resik
atau latihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah latihan kematian yang cepat atau lambat pasti kita akan alami, karena sama, kita meninggalkan keluarga, pekerjaan dan tanah air dengan satu niat, yaitu ingin menemui Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik, dan kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua lahir di dunia ini, namun jauh di lubuk hati kita sebenarnya kita mempunyai kerinduan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah air kita yang sejati berada di sana. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Masyir. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilayya masir, dan kepada pula kalian semua akan kembali. Menurut beberapa ulama salafus saleh, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda. Ada yang kembali dengan cara yang terpaksa, yang disebut ruju istirar, yaitu setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat, dan itu yang kita sebut maut. Ada juga cara lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita disuruh kembali kepada Allah dengan cara yang tidak terpaksa. Kita kembali dengan sukarela yang disebut ruju ikhtiar. Kembali seperti inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita para jamaah haji saat ini. Jadi bagi kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, dari semua rukun dan wajib haji, ihram di miqat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, lempar jumroh, bermalam di Mina dan Muzdalifah dan sebagainya adalah sebagai latihan untuk ruju ikhtiar. Siapakah yang disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan senang hati? Al-Qur'anul Karim menyebut mereka ini dengan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang tenang seperti yang kita kenal dalam surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian semua kepada Tuhanmu. Tuhan kalian ridho kepadamu dan kalian pun ridho kepada Tuhanmu, maka mulailah bergabung dengan hamba-hambaku, masuklah ke dalam kelompok hambaku, dan kemudian masuklah ke dalam surgaku. Kalimat di atas dimulai dari masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, baru setelah itu masuklah ke dalam surgaku. Inilah kenikmatan besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah haji. Haji merupakan latihan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita harus siap setiap saat untuk mempunyai kondisi akhlak tauhid yang sebaik-baiknya, karena kita setiap saat dapat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan ibadah haji akbar, karena haji ini merupakan haji terakhir bagi beliau, dan ahli sejarah kemudian menyebutnya sebagai haji wada. Di Arafah, Rasulullah SAW pun berkhutbah yang juga merupakan khutbah perpisahan. Akan tetapi yang disabdakan Rasulullah SAW dalam khutbah beliau sama sekali tidak berkaitan dengan ritual haji. Dalam khutbah itu Rasulullah SAW memulainya dengan menekankan kewajiban menghormati darah dan kehormatan seseorang. Sekarang kita menyebutnya masalah hak asasi manusia. Rasulullah SAW kemudian meminta perhatian para jamaah haji terhadap sistem ekonomi jahiliyah yang tidak adil yang diwujudkan dalam praktek riba. Rasulullah SAW juga berbicara tentang hak-hak perempuan dan berpesan kepada kaum mukmin bahwa kaum mukmin harus melindungi, menghormati, dan memuliakan kaum perempuan. Jadi khutbah Rasulullah SAW berkenaan dengan persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Di Mina, pada hari penyembelihan kurban, pada hari haji, turun ayat Bara'ah. Ada dalam surat At-Taubah awal ayat 3 tentang pembebasan dari ketergantungan kepada kaum musyrik. Ayat ini kita perhatikan tidak begitu sering didengar dalam khutbah-khutbah Idul Adha. Al-Bara'ah adalah maklumat, yaitu kemerdekaan tanah suci. Di Bukit Mina, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berdiri menyampaikan maklumat Rasulullah SAW yang berisi antara lain bahwa orang-orang musyrik tidak diperkenankan mendekati Baitullah,
tidak boleh tawaf tanpa menutup aurat, dan setiap perjanjian dan janji harus dipenuhi. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga membacakan ayat Bara'ah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa azanu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar anallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, dalam surat Al-Taubah pada awal ayat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya khatib ingin mengingatkan terutama untuk diri khatib sendiri tentang haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 97 disebutkan dalam artinya, dan ibadah haji ke Baitullah itu wajib bagi manusia karena Allah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, sekarang apakah ukuran mampu itu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum menyebutkan dua hal, yaitu adanya bekal dan kendaraan. Tetapi ulama salafus saleh Ad-Dhahhak juga salah satu ulama besar yang pernah berduduk pada para sahabat radhiyallahu anhum hanya mensyaratkan tubuh yang sehat dan tenaga. Bila perlu, kata Ad-Dhahhak, selanjutnya berangkatlah ke Baitullah walaupun berjalan kaki. Dan memang ini terbukti. Sepanjang sejarah, bekal dan kendaraan tidak menjadi kendala utama sampai detik ini. Ribuan muslim dan muslimah dari Afrika, dari Yemen, dari negara-negara Timur Tengah lainnya berangkat ke Mekah dengan berjalan kaki. Mereka tidur di sekitar Masjidil Haram dengan hanya dinaungi langit yang tidak berawan. Rambut mereka berdebu dan pakaian mereka lusuh, tetapi barangkali merekalah yang menurut sebuah hadis yang kita kenal oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah yang sering kita dengar, hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut yang kusut dan pakaian lusuh dari sudut-sudut negeri yang jauh. Berangkatlah wahai hamba-hambaku dengan ampunanku atasmu. Mereka bersedia berangkat tanpa bekal yang memadai dan siap menderita untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurlah kebanyakan kita bisa menunaikan ibadah haji dengan tinggal di hotel-hotel Hilton, hotel-hotel bintang 5 dan area-area dan fasilitas yang sangat baik disediakan. Haji di sini adalah merupakan perjalanan ruhani dari rumah-rumah kita atau hawa nafsu yang selama ini mengungkung kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur seperti yang disimulasikan oleh pemotongan hewan kurban adalah haji yang berhasil mencampakkan sifat-sifat hewaniah dalam diri kita. Ini intinya. Dan kita menginginkan menyerap sifat-sifat robaniyah, akhlak yang baik, tauhid yang kokoh. Saya mengutip cerita tabi'in setelah generasi Khulafaur Rasyidin, ketika Abu Basir pada salah terpesona dengan gemuruh zikir orang-orang melakukan tawaf, Ja'far As-Siddiq mengusap wajah Abu Basir. Abu Basir terkejut karena ia melihat banyak sekali binatang di sekitar Baitullah yang sedang bertawaf, yang mencerminkan sifat-sifat hewaniah yang dimiliki para jamaah haji yang dapat terlihat oleh para orang-orang soleh. Asyibli pada surah Sirah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW merenung, dan mari kita simak dan tanyakan pada diri kita, bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji. Pada saat haji, ketika kita sampai di miqat dan menanggalkan pakaian berjahit, tanya pada diri kita, apakah kita juga berniat menanggalkan pakaian kemaksiatan dan mulai mengenakan busana ketaatan untuk lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah juga kita meninggalkan sifat-sifat riya dan sifat pamer atas amal-amal kita dan apa-apa yang kita miliki? Kemunafikan kita, bid'ah-bid'ah kita dan syubhat-syubhat yang kita lakukan. Ketika kita berihram menggunakan kain ihram, apakah kita juga bertekad mengharamkan atas diri kita semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menuju Makkah Al-Mukarramah, apakah kita berniat untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menuju memasuki Masjidil Haram, apakah kita juga berniat menghormati hak-hak orang lain dan tidak akan menggunjingkan sesama umat Islam? Ketika kita melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, apakah kita juga merasa sedang berlari menuju Allah dengan penuh cemas dan harap seperti Siti Hajar?
Ketika kita wukuf di padang Arafah, adakah kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati kita, segala hal buruk, rahasia-rahasia kita yang kita sembunyikan tidak ingin diketahui orang lain? Ketika kita berangkat ke Mina, apakah kita bertekad untuk tidak mengganggu, melukai hati orang lain dengan lidah kita, dengan tangan kita, dengan hati kita? Ketika kita melempar jumroh, apakah kita berniat memerangi iblis dan setan selama sisa hidup kita? Mohon ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Apabila jawabannya lebih banyak tidak, nauzubillah min dzalik, maka secara rohani kita belum miqat, belum ihram, belum tawaf, belum sa'i, belum wukuf, dan belum sampai mabit ke Mina. Haji kita insya Allah semoga sah, tetapi kemabrurannya patut kita pertanyakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam manasik hajinya Rasulullah SAW juga keluarga beliau dan sahabatnya tidak mempersoalkan bekal dan kendaraan, tetapi kesanggupan untuk hijrah meninggalkan jiwa yang kotor menuju jiwa tauhid dan akhlak yang baik dan terpuji, yang tauhidnya kokoh dan semakin kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berhasil, berarti insya Allah kita mabrur dan mabrurah. Kita ketahui Indonesia jamaah hajinya terbesar di dunia. Sepatutnya menjadi bahan renungan bagi kita semua, karena haji merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki iman dan akhlak bangsa. Bangsa yang lemah iman dan rusak akhlaknya, bangsa yang lemah iman dan akhlaknya, maka akan rusak segala kehidupan, seluruh urusan kehidupan dan permasalahannya. Banyak penuhi permasalahan. Kalau saja 250.000 orang haji setiap tahun ini mayoritas mabrur, harusnya betapa beruntungnya bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membolongkan pemimpin kita yang akan terpilih pemerintahan baru nanti adalah orang-orang yang amanat, yang bisa mengelola haji dengan benar dan lebih baik, sehingga ratusan ribu rakyat bisa menjadi cahaya bagi bangsa ini setiap tahunnya. Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang paling bertakwa, dan dibuktikan dari kemuliaan akhlaknya. Haji yang mabrur, kemuliaannya bisa dilihat setelah pulang haji, bukan dengan seringnya berangkat haji, bukan dengan apa yang dibawa oleh dari haji, tetapi dengan perbaikan dari tauhid, akhlak dan ibadahnya setelah pulang haji. Ditunjukkan dengan kedekatannya kepada Allah, akhlaknya yang mulia. Termasuk bagi para suami dan ayah, kriteria haji mabrur di sini saya memperingatkan kepada diri sendiri. Haji mabrur adalah kita harus menjadi suami, ayah, dan yang semakin baik bagi keluarga kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda pada hadis sahih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis rawahu Ibnu Sakir. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada khutbah yang kedua ini, mari kita tutup salat Idul Adha ini pada hari dengan berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalaliskal karim azmi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa sa'ian maskuran wa zamban maghfuran bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma inas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut manajat minan nar wa inda wa afwa inda hisab. Allahumma ya Allah, wahai yang maha mendengar, tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang maha menatap ya Allah. Kami memohon kepadamu pada pagi ini ya Allah, di hari Idul Adha yang penuh kemuliaan. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana, ampuni seburuk apapun diri kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni sebanyak apapun aib-aib kami, tutupi aib-aib kami ya Allah. Wahai Allah yang maha pendengar, ampunilah orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami selama ini ya Allah. Jadikanlah saat ini Engkau takdirkan kami semua di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadi cahaya kemuliaan bagi dunia akhirat kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada maupun yang telah wafat ya Allah. Rabbana, selamatkanlah kedua orang tua kami, Islamkan yang belum Islam, beri hidayah bagi yang belum diberi hidayah ya Allah. Rabbana, selamatkanlah para guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang menuntun kami di jalan ke jalan-Mu ya Allah. Para ulama yang menafkahkan hidupnya menuntun kami ke jalan-Mu ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang selalu mendoakan kami, baik terang-terangan maupun secara sembunyi ya Allah. Rabbana, tiada Tuhan selain Engkau yang maha mendengar. Ampuni sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampuni juga para pemimpin kami ya Allah. Jangan biarkan bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal-Mu. Jangan biarkan bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang berkhianat kepadamu. Jadikanlah bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang amat mencintai-Mu, yang mencintai umat-Mu, mencintai dinul Islam, yang mencintai hidup lurus di jalan-Mu, siratal mustaqim. Rabbana, karuniakanlah kepada kami semua yang hadir di sini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan biarkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bermasalah. Jadikan kaum musliminnya kami semua di sini suami-suami dan ayah-ayah yang soleh ya Allah, yang jujur, ayah dan suami yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan-Mu kelak. Dan jadikanlah kaum muslimah kami di sini menjadi istri-istri dan ibu-ibu yang soleh, yang dapat menjadi penyejuk, istri yang benar-benar menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya Allah, titipkanlah pada kami keturunan yang lebih baik dari kami. Jangan biarkan terlahir dari diri kami keturunan-keturunan yang durhaka. Jangan biarkan ada anak-anak kami yang mencoreng aib di wajah kami. Ya Allah, undang kami dan keluarga kami yang hadir di sini menunaikan ibadah haji dan umroh. Rabbana, hanya Engkaulah yang maha tahu akhir hayat kami ya Allah. Maka jadikanlah sisa umur ini, sisa umur yang selalu dekat denganmu. Andaikan ajal kami sampai, cabutlah nyawa ini dalam husnul khotimah. Kami berlindung kepadamu dari mati su'ul khotimah ya Allah. Muliakanlah agamamu ini ya Allah. Jadikanlah Islam menjadi jalan keluar bagi bangsa kami ya Allah. Jadikanlah para ulamanya bersatu ya Allah. Jadikanlah para ulamanya menjadi suri toladan bagi umatmu ya Allah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dari perpecahan ya Allah. Lindungilah umat Islam dari kehinaan ya Allah. Jadikanlah saudara-saudara kami yang semua sedang berada melaksanakan ibadah haji menjadi haji-haji yang mabrur dan mabrur, yang menjadi cahaya bagi kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan seiring doa semoga kita senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan kita maupun dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, ibu-ibu
dan hadirin sekalian yang telah bersama-sama secara sukarela menghidangkan, menyediakan makanan untuk kita nikmati bersama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan amal baik yang telah dilaksanakan tersebut mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup sambutan singkat, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.